Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya sedang kesulitan ekonomi seperti ini? Kenapa saya kehilangan pekerjaan? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa hidup saya banyak banget masalahnya? Kenapa saya dilanda sakit penyakit? Kenapa rumah tangga saya berantakan? Kenapa doa-doa saya sampai detik ini belum dikabulkan? Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, senang rasanya saya kembali hadir menyapa saudara-saudara melalui pewartaan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap apapun lika-liku kehidupan Anda sedang di atas ataupun Anda sedang di bawah, Anda sedang berhasil ataupun Anda sedang terpuruk, ketika seluruh hidup Anda sudah tertata rapi ataupun sedang berantakan, saya berharap jangan sampai kita kehilangan rasa percaya kita pada Tuhan. Kalau saya bertanya kepada Anda, dari skala 0 sampai 100, di angka berapa rasa percaya Anda? Di angka berapa? Kalau 0 tidak percaya sama sekali. Kalau 20 ya Romo, percaya tapi masih ragu Romo. Kalau 50 mungkin rasa percayanya itu masih bersyarat. Aku harus dikabulin dulu doaku, baru aku percaya. Atau 75%, kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Atau rasa percaya yang total kepada Tuhan. Sebuah rasa percaya yang tanpa syarat. Saudara-saudara, silakan tulis di kolom komen. Tanya dulu dalam dirimu. Tanya dengan dirimu pribadi. Sejauh ini sudah berapa angka rasa percayaku pada Tuhan? Silakan tulis, jangan lupa ya, 0 sampai 100. Saudara-saudara, soal rasa percaya, itulah salah satu hal yang paling sulit. Maka tidak heran Tuhan Yesus pernah berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Rasa percaya atau trust itu tidak mudah. Ketika kita memberikan rasa percaya kita kepada seseorang, itu kan gak langsung kita percaya sama dia. Pasti ada prosesnya, ada saling mengenalnya, ada pengalamannya, ada ujian-ujiannya bahkan. Supaya kita nanti setelah melewati lika-liku, pengenalan yang cukup mendalam, sudah terbukti, kita bisa mempercayakan segala hal kepada pribadi itu. Demikian juga dengan Tuhan. Tapi nanti dulu saudara-saudara, karena soal percaya itu bukan hanya cuman kita percaya sama Tuhan. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sebagai manusia, sebagai insan ini bisa dipercaya sama Tuhan? Ini juga harus menjadi pertanyaan buat kita. Iya Romo, selama ini saya menantang Tuhan untuk saya percaya sama Dia. Tetapi apakah kita sebagai manusia pun bisa dipercaya atau tidak? Bisa enggak dipercaya, dititipkan sebuah rahmat, dititipkan sebuah tanggung jawab ketika rasa percaya kita harus melewati pencobaan-pencobaan, ujian demi ujian hidup yang seringkali justru di titik inilah manusia seringkali mundur, jatuh, hancur, berantakan. Kita menjadi manusia yang sama sekali tidak bisa dipercaya sama Tuhan. Kata-kata kita, janji-janji kita tidak bisa dipegang. Sementara dalam kitab suci tampak sekali Allah selalu hadir sebagai pribadi yang janjinya bisa dipegang, janjinya bisa diandalkan, janjinya tidak pernah terbatalkan. Itu sudah terbukti dalam kitab suci. Nah, dari teks-teks kitab suci inilah kita bisa belajar untuk meletakkan rasa percaya kita kepada Tuhan, sekaligus belajar menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau sudah terjadi yang demikian, saudara-saudara, terjadi sebuah relasi yang sangat erat dan akrab, Tuhan siap mengguyurkan hidup kita dengan rahmat-rahmat, karunia-karunia, dan berkat-berkat-Nya. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari kitab Hakim-Hakim yang menjadi bacaan pertama dalam perayaan Ekaristi akhir-akhir ini. Kita bisa melihat, misalnya di bacaan hari Rabu, hari Kamis kemarin, bagaimana sulitnya orang Israel percaya kepada Tuhan. Sulit sekali. Padahal kita sudah tahu
umat ini adalah umat yang melihat bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Umat yang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Umat yang sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menopang, Tuhan yang selalu membimbing mereka kepada kemenangan-kemenangan, janji-janji Tuhan yang menjadi berlimpah dalam hidup mereka. Tetapi kenapa umat ini sulit sekali percaya kepada Tuhan? Saudara-saudara, ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita karena kitab suci juga adalah cerminan bagi hidup kita. Misalnya di Hakim-Hakim bab 2 ayat 11 dan seterusnya, dikatakan, setelah Yosua meninggal dunia, orang Israel melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti Allah lain, dewa-dewa dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Saudara-saudara terkasih, ternyata ketika kita tidak percaya dengan doa-doa kita, ketika kita tidak percaya dengan kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan sungguh bisa, sungguh sanggup, sampai rambut kita memutih pun Tuhan selalu menopang kita. Tetapi justru selalu datang keraguan-keraguan kita. Kenapa kok Tuhan lama banget sih jawab doa-doa kita? Kenapa kok Tuhan kok tidak adil ini dengan hidup kita? Kenapa berkat-berkatnya tidak pernah aku rasakan? Saudara-saudara terkasih, problemnya bukan terletak pada diri Allahnya, tetapi terletak pada diri kitanya. Dosa, pelanggaran, kesalahan manusia, ketidaktaatan manusia pada Allah inilah yang lama-lama merusak rasa percaya kita pada Allah. Rasa percaya itu seperti sebuah bangunan rumah yang dibangun tidak sekali jadi. Kalau sekali jadi, satu malam jadi, itu namanya roro jonggrang, saudara-saudara. Tetapi rasa percaya itu dibangun dari nol. Ada prosesnya, ada jalannya, ada waktu yang diperlukan di situ, ada pengalaman yang diperlukan untuk bisa membangun sebuah rumah. Nah, ketika rumah bangunan itu sudah jadi, rasa percaya itu sudah jadi, seringkali rusak. Kalau rumah bangunan oleh rayap, oleh banjir, oleh sinar matahari, oleh polusi dan lain sebagainya, tetapi bangunan percaya kita, rasa percaya kita kepada Allah rusak oleh apa? Ya tadi, ketidaksetiaan kita, ketidaktaatan kita, pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita melanggar janji-janji kita, melanggar hukum-hukum Tuhan. Lama-lama bangunan yang sudah jadi itu juga akan ambruk. Banyak terjadi, kita percaya, di depan orang-orang kita tuh yakin, kita tuh percaya. Kita dikenal sama orang-orang sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Tetapi jangan salah saudara-saudara, banyak orang Kristiani sendiri juga dari luar bangunannya kokoh, megah, mewah. Tapi dalamnya banyak rayapnya. Sehingga rapuh, baru kena badai sedikit, hancurlah berantakan. Belajar dari pengalaman orang Israel di zaman hakim-hakim ini. Ternyata problemnya adalah ketidaksetiaan, ketidaktaatan mereka. Mengapa mereka menjadi bangsa yang lemah? Mengapa mereka mudah ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka? Karena mereka tidak menggunakan kekuatan mereka, yaitu Allah sendiri. Allah yang adalah sumber kehidupan mereka, sumber kekuatan mereka, malah mereka tinggalkan, lalu mereka menyembah dewa-dewa bangsa lain. Hal itu bisa kita lihat dalam Hakim-Hakim bab 6, saudara-saudara. Ada satu tokoh penting, tokoh luar biasa. Dia punya gelar hakim, yaitu memimpin orang-orang Israel setelah zaman Yosua. Nama tokoh ini adalah Gideon, pahlawan yang gagah perkasa. Disebut dalam bahasa Ibrani Hayil Givor. Hayil Givor, pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi saudara-saudara, betapa sulitnya tokoh yang bernama Gideon ini untuk memimpin bangsa Israel, untuk percaya kembali kepada Allah. Jangankan bangsa Israel, Gideon sendiri sang pemimpin ini juga ragu-ragu kepada kemahakuasaan Tuhan, kepada rencana Tuhan membebaskan, menyelamatkan bangsa ini.
Karena apa? Musuh-musuh yang dihadapinya sungguh berat. Musuh-musuh yang dihadapinya punya senjata-senjata yang lebih hebat lagi daripada orang Israel. Musuh-musuhnya jauh lebih banyak. Inilah saudara-saudara, ketika dosa, pelanggaran, ketidaksetiaan kita kepada Allah membuat kita lemah, membuat kita ragu-ragu. Tuhannya sudah mau menyelamatkan, Tuhannya sudah mau menolong, tetapi selalu ragu-ragu. Anda bisa lihat di Hakim-Hakim bab 6, dikatakan, pada zaman para hakim, datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, milik Yoas orang Abiezer. Ketika itu Gideon, anak Yoas, sedang menggirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, ini dia saudara-saudara. Orang Midian atau bangsa Midian adalah bangsa yang perawakannya tinggi besar, persenjataannya lengkap, yang betul-betul menghancurkan orang Israel. Sebuah perbandingan yang tidak seimbang antara orang-orang Israel dengan orang-orang Midian. Dikatakan, malaikat Tuhan lalu menampakkan diri kepadanya dan berkata, Tuhan sertamu, pahlawan gagah berani. Nah, ini dia, Hail Givor. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Persis sekali dengan pertanyaan kita. Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya sedang kesulitan ekonomi seperti ini? Kalau Tuhan di pihak saya, kenapa saya kehilangan pekerjaan? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa hidup saya banyak banget masalahnya? Kalau Tuhan katanya cinta sama saya, kenapa saya dilanda sakit penyakit? Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, kenapa rumah tangga saya berantakan? Kenapa doa-doa saya sampai detik ini belum dikabulkan? Saudara-saudara terkasih, seperti Gideon, sama kita juga begitu, ragu-ragu dengan kemahakuasaan Tuhan. Bahkan ketika malaikat berkata Tuhan menyertai kamu, Gideon berkata, apa buktinya? Kalau Tuhan menyertai kami, kenapa terjadi kehancuran seperti ini? Saudara-saudara, yang membuat hancur bukan Tuhannya, tapi pihak manusianya yang tidak taat dan setia. Harap ini bisa dikoreksi dalam kehidupan kita. Apakah sebelum kita diberi kasih karunia, kita adalah manusia-manusia, pribadi-pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Tuhan menitipkan kemahakuasaannya. Tuhan menitipkan kasih setianya kepada kita. Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Bisa dipercaya atau tidak? Selama ini kita sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi kita adalah manusia yang selalu jatuh dan jatuh lagi dalam ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Saudara-saudara, ini buktinya. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Saudara-saudara, dosa yang besar yang berkali-kali dilakukan membuat kemahakuasaan Tuhan yang sudah betul-betul ada hadir di depan mata, sudah terjadi, menjadi relatif. Menjadi seperti barang biasa. Diragukan bahkan oleh Gideon. Mana buktinya? Kisah-kisah cerita-cerita nenek moyang kami tentang Allah. Kok buktinya sekarang kami jatuh dalam kehancuran ditaklukkan oleh orang-orang Midian ini? Dikatakan tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda, kita, saya seringkali juga seperti ini? Meragu-ragukan kemahakuasaan Tuhan, mengatakan Allah tidak adil, mengatakan Allah pilih kasih, cuma gara-gara doa-doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan. Sebelum kita protes sama Tuhan, mengapa doa-doa kita belum dikabulkan? Silakan bertanya kembali ke dalam diri kita. Apakah aku sebagai manusia, ciptaan Allah, anak-anak Tuhan, rekan perjanjian Allah, menjadi pribadi yang bisa dipercaya? Namanya juga perjanjian, saudara-saudara. Perjanjian itu dua belah pihak. Saling percaya. Tuhannya membuktikan diri. Tuhan yang selalu setia. Nah, kitanya ini yang mudah sekali tidak setia. Nah, dalam kisah selanjutnya, saudara-saudara, malaikat ini sangat sabar menjelaskan tentang rencana Tuhan membebaskan umatnya.
mengajak orang Israel untuk kembali setia kepada Allah. Tetapi lagi-lagi problemnya sangat tidak mudah. Membangun kepercayaan yang sudah hancur, rusak, berantakan karena dosa itu tidak sekali jadi. Seperti Gideon, dia minta bukti. Dia minta buktinya mana? Baru setelah malaikat Tuhan ini membuktikan sungguh-sungguh bahwa Allah sungguh hadir, Allah memang mau menyelamatkan, Allah memang mau merencanakan kebaikan buat orang Israel ini, baru Gideon percaya. Dikatakan kemudian malaikat Tuhan itu menghilang dari pandangan Gideon. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Dia berkata apa? Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dan berhadapan muka. Lihat saudara-saudara, itulah manusia. Ketika diajak ngomong sama Tuhan, nggak kenal. Ketika Tuhan mengungkapkan rencananya, kasihnya, melalui sabda, melalui pengalaman-pengalamannya, pura-pura nggak tahu. Atau tidak memiliki kepekaan untuk melihat kehadiran Tuhan, mendengar bisikan Tuhan, mengetahui, memahami rencana-rencana Tuhan. Baru setelah itu terbukti, Gideon menjadi takut. Untungnya saudara-saudara, Tuhan bersabda, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Saudara-saudara, kisah ini nanti akan berlanjut kepada kisah kekalahan orang-orang Midian. Disebut sebagai hari Tuhan. Karena apa? Musuh yang besar hancur dalam waktu singkat karena Tuhan beserta umatnya. Karena umat Israel kembali percaya kepada Tuhan. Umat Israel menetapkan dirinya untuk taat pada Tuhan. Sehingga perkara-perkara besar bisa langsung diselesaikan. Karena Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Saudara-saudara, seperti dalam Injil dari Matius bab 19 ayat 23-30. Dikisahkan orang kaya sukar sekali masuk dalam kerajaan surga. Untuk bisa meletakkan rasa percaya kita pada Tuhan, kita mungkin harus juga menyingkirkan keraguan-raguan kita. Menyingkirkan juga pemikiran-pemikiran manusiawi kita. Otak kita yang punya rencana segala macam. Tinggalkan itu. Sisakan hati yang percaya. Hati yang percaya, yang mau percaya, yang sungguh percaya pada Tuhan. Itulah yang bisa kita doakan saudara-saudara. Seperti unta melepaskan beban-bebannya. Unta itu bisa masuk lubang jarum. Demikian juga kita orang-orang percaya. Segala hal yang membuat kita ragu, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, singkirkan. Karena ada Tuhan yang maha kuasa. Percayalah kemahakuasaan Tuhan jauh lebih besar daripada masalah-masalah kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan yang mengajak kita juga untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Dia. Itulah rahmat, kasih karunia mengalir dalam kehidupan kita. Saya sebagai imam berharap kepada Anda, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan juga memperbaiki rasa percaya kita pada Tuhan. Jangan sekali-kali ada keraguan di antara kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam, Tuhan berkati.